Halo teman-teman, video kali ini kita mau membahas singkat tentang pertanyaan di kolom pertanyaan di Instagram. Teman-teman itu pada nanyain ngobrol aja apa-apa aja yang selama perjalanan dari Bandung menuju ke Bali. Jadi sekarang saya udah ada di Menjangan, baru nyampe Bali. Yuk kita lihat yuk. Nah tuh, kolom komentarnya udah saya buka dan kita langsung jawab satu persatu. Oke Una, tos yuk. Jawaban pertanyaan pertama dari Zulkarnain Aji. Halo Mas, yang perlu diperhatiin jalan jauh gitu apa Om? Kadang masih maju mundur niatnya karena nggak ngerti mesin. Yang pertama justru kalau saya itu tuh ban. Kalau untuk di mobil itu ban harus wajib kondisinya bagus. Nggak harus baru, tapi diperhatiin apakah udah getas, kembangnya udah tipis. Kalau misalkan masih layak jalan, gas aja pakai. Tapi kalau misalkan udah jelek, itu harus ganti, karena ban adalah satu part yang paling nempel di aspal. Dari seluruh bagian bodi mobil itu tuh cuman ban yang nempel ke aspal, jadi itu vital banget. Nah yang kedua itu dashcam. Nah dashcam ini penting. Dashcam itu tuh kamera di mobil, semacam CCTV yang bisa ngerekam semua momen perjalanan kita, jadi terekam jelas di sini. Ini yang saya pakai adalah 70 My A510. Ini udah dashcam udah paling bener lah, paling benar karena kualitasnya bagus, baik siang dan malam, terus depan belakang, dan langsung bisa diakses di HP ini. Hasil rekaman videonya seperti ini. Kenapa dashcam? Karena kita nggak tahu kan di jalan itu nanti bakal terjadi apa. Seperti contoh halnya saya kemarin ada pecah ban di depan, bagian ban dari mobil itu kena ke saya. Jadi kalau misalkan saya ada apa-apa, video itu bisa dijadiin salah satu bukti pendukung kalau kita sudah berjalan dengan benar di lajur yang benar, tapi ada faktor lain yang membuat kita celaka. Amit-amit ya. Itu 70 My A510. Terus kita next ke pertanyaan berikutnya. Spill biaya semua PP Bandung Bali Bandung tol bensin, makasih. Ini hasil ngitung saya dari struk bensin dan lain-lain itu tuh, memang kalau misalkan di Maps itu tuh dari Bandung ke Banyuwangi itu 956 km. Tapi realnya saya setelah dicatat itu tuh ada 1004 km. Karena di setiap kotanya saya muter-muter dikit sih, muter-muter. Terus juga untuk biaya tolnya juga kita keluar masuk tol di dalam kota itu. Jadi ya mungkin ada perbedaan dari yang lain ya. Cuman yang kita keluarkan itu untuk e-tol itu tuh kita isi 1 juta 50 kita isi. Terakhir saya ngisi 50. Itu tuh sisa 110 atau 111 lah, menyisakan uang segitu. Itu dari 1,50 juta ya si e-tol itu, untuk e-tol. Dan untuk bensin itu tuh setelah saya hitung-hitung memang konsepnya nggak full to full, karena kalau perjalanan jauh saya nunggu sampai habis dulu tangki itu takutnya kenapa-napa ya, takutnya nggak ada pom bensin, takutnya nanti ya bawa anak-anak lah repot. Jadi saya isi penuh, ketika habis saya isi lagi, saya hitung kilometernya berapa. Jadi itu kurang lebih 69 liter 300. Kurang lebih berapa ya? Berapa perbandingan iritnya? Dibagi 69 300. Kurang lebih 114,5 ya. 114,5. Cuman faktanya nggak tahu ya. Pas saya di tol itu tuh dihitung 113, tapi di dalam kota bukan Surabaya ya. Kalau Surabaya macet itu bisa sampai 110. Pas nyampe Gilimanuk ke Menjangan itu tuh malah dapat 114, dan dirata-ratain itu 114,5 saya belanja bensinnya campur Pertalite sama Shell itu pas lagi di Cirebon, pas di Bali perjalanan menuju Bali itu semuanya Pertalite gitu. Itu untuk bensinnya ya, berarti sekitar kalau semua full Pertalite dia 700 ribuan lah ya bensin untuk sekali berangkat. 700 ribu plus 950 ribu ya, kurang lebih lah 950 ribu plus 700 ribu itu sekali berangkat, berarti sekitar 1.650 lah ya. Untuk pepero, untuk bensin sama e-tolnya. Itu belum termasuk makan dan hotel. Kalau makan dan hotel saya nggak bakal bahas di sini, itu tergantung preferensi masing-masing, tergantung selera masing-masing. Kalau saya nyari hotel yang semurah mungkin, bisa muat 5-an dan makan semurah mungkin, itu aja. Itu dari Kak Puspa Devi Pertiwi.
Nah, untuk dari Kak, selamat datang di Pulau Dewata. Ya, makasih. Halo Kak Silvidian. Spend perawatan rutin, perawatan rutin sih cuma ganti oli. Ganti oli mesin 5.000, ganti oli matic per 20.000 km. Rajin-rajin dicek. Terus apa lagi ya? Paling isi angin, ganti filter udara kayak gitu. Kalau ganti oli sih nggak sampai 200.000. Kalau sama filternya 250 ribuan. Kalau untuk ganti oli matic itu tuh habis di 3 liter. Kalau untuk tap doang 3 liter, 1 liternya itu tuh sekitar 60 sampai 70 ribu. Terus filter udara tuh ya 150 ribuan, yang originalnya 200 ribu ke atas. Kayak gitu doang sih kalau perawatan rutin mah, nggak macem-macem. Itu untuk KDR Mareta. Halo Kak. Terus untuk Kak Bernadita Rosari, pajak per tahun berapa? 900.000. Kak, ini untuk KDW Maulida. Kak mau tanya, mesin mobilnya sudah peremajaan kah? Servis besar atau hanya servis biasa aja? Ini mesin pas saya beli mobil ini sama sekali belum di overhaul. Saya cuma cek aja kompresinya masih normal, injektornya masih normal, terus nggak ada bocor-bocor dari sealnya. Suara juga masih belum ada suara aneh-aneh, jadi belum di overhaul. Cuman suatu saat saya pengen banget overhaul. Cuman saya nyicil dulu, karena kalau overhaul itu partnya semuanya harus dijamin ori, harus jaminan ori, gantinya jangan yang biasa. Jadi saya nyicil dulu dari ring sehernya, dari packing-packingnya, nah, injektornya saya pengen gantinya, nyicil lah ya. Baru nanti suatu saat kalau udah kekumpul semua, baru saya tinggal nabung untuk jasa turun mesinnya aja gitu. Servis biasa sih rutin ya. Itu KDW Maulida. Share terus jalan-jalannya biar berasa ikut jalan-jalan juga. Siap Kak Ratrinov. Terus Happy Holiday Kak Permatasari, makasih. Terus mampir ke Denpasar. Iya, kita nanti mampir ke Denpasar, cuman rutenya muter dulu Pulau Bali ya. Ke atas, kanan, baru ke bawah ke Denpasar. Spare partnya nggak susah, di Bali agak susah soalnya. Kalau di Bandung sih sama sekali nggak susah. Online juga banyak. Sebenarnya di Bali juga kalau misalkan belanja online sih nggak jadi masalah, tinggal nunggu waktu aja, nunggu waktu kirim. Kalau di Bali saya nggak tahu tuh susah atau enggak. Tapi saya rasa kalau misalkan ini perlu ganti part, ya mudah-mudahan jangan sih. Coba kalau itu ya saya minta kirim aja dari Bandung, tunggu beberapa hari. Amit-amit tapi. Pokoknya PP habis berapa dah itu aja. Tadi ya di awal ya udah dijelasin ya Kak Hairul Rozak tadi, Kak Revangga. Semoga aku bisa beli, keren. Kak Oki Arafi, makasih, amin. Ngapa sih orang-orang pada ngiri sama Pepero? Kak Eviliasari. Ya aneh ya di TikTok ya, komennya tuh luar biasa banget itu di TikTok. Kok kita bikin konten yang sama sekali nggak menyinggung sana sini, tapi tetap aja ada haters ya. Ya mungkin mereka pengen jalan-jalan nggak bisa, terus ngeliat kita senang-senang, ya pengen di kill the vibes aja, kill the vibes. Udah lah, biarin aja orang kayak gitu. Tips bang, kalau mau beli Visto, jangan ngelihat kilometer, jangan ngelihat hanya di foto, jangan terlalu dengerin yang penjual ini mulus no PR kayak gitu. Cek yang benar. Kalau misalkan kalian paham, cek dari mulai A sampai Z-nya. Tapi kalau kalian nggak paham, sewa jasa inspeksi. Jasa inspeksi itu mulai 300 ribuan untuk ngecek seluruh bagian mobil. Nanti dicek mesinnya, transmisinya, kaki-kakinya, ketebalan catnya, interiornya, semua dicek gitu. Yang pasti jangan tergiur harga murah. Harga murah belum tentu barang bagus, harga mahal belum tentu barang yang bagus. Jadi harus benar-benar dicek. Benar-benar. Apalagi sekarang Visto harganya udah mulai naik ya. Visto sama Atos. Kadang-kadang ada penjual nakal juga yang ngomong bagus-bagus padahal jelek. Karena ada teman juga cerita, dia baru beli Atos, dapat harga murah, dia seneng, tapi pas 2 hari pakai ternyata timing beltnya atau apa putus gitu. Wow, ya itulah namanya mobil second, harus dicek benar-benar. Terus ada Ika dari Yanda Bimanyo itu. Terus dari Nasi Tempong Bulinda nih, suhu radiator gampang panas nggak kalau jalan jauh? Sama sekali nggak. Mobil yang dalam kondisi sehat mau jalan kemanapun itu radiator nggak bakal panas, suhu mesin nggak bakal panas karena sirkulasinya bener. Kalau suhu mesin gampang panas berarti itu ada yang nggak bener dan harus dibenerin. Misalkan baru jalan segini atau kena macet segini panas, nah itu ada yang salah tuh, ada yang salah. Jadi part-part pendingin mesin tuh ada radiator, tutup radiator, ada selang-selang, ada extra fan, ada termostat,
ada jalur termostat, terus juga ada water jacket, ada koin waternya di blok mesinnya, terus juga ada water pump. Habis water pump ada sensor suhu. Nah itu semua berkaitan. Ada error satu pasti jadi suhu mesin jadi naik. Karena kenapa? Suhu air radiator berbeda dengan oli. Kalau air radiator itu tekanannya luar biasa karena panas ya tekanannya. Kalau oli mesin tekanannya di bawah dari air radiator. Jadi makanya kalau misalnya ada rembes oli kayak gitu sih itu masih bisa jalan lah. Oli nggak bakal habis total gitu. Tapi kalau misalkan ada air yang netes atau bleber dari sistem pendingin, itu udah pasti jalan berapa kilometer air habis dan mesin overheat, dan juga pasti bakal turun mesin tuh. Resiko tertingginya turun mesin. Overheat ya, bukan overhead. Overheat, terlalu panas, bukan terlalu kepala. Nah, itu ya kalau suhu radiator ya. Jadi harus benar-benar sehat. Mesin mobil apapun itu pasti kalau sehat siap gas, nggak bakal panas. Karena udah dihitung. Ini terakhir ke Aji Setiawan, capek nggak ya Kak perjalanan jauh pakai PPR? Asik banget kayaknya dan irit banget mesti. Kalau kita sih niatan dari awalnya tuh berangkat ke Bali memang untuk seneng-seneng, jadi nggak sama sekali nggak capek. Anak-anak karena udah terbiasa sih dari kecil ya perjalanan kayak gitu, trip kayak gitu naik mobil, dia nggak sama sekali nggak ngeluh mereka. Dan saya pun emang lebih suka nyetir daripada disetirin. Kalau setirin saya mabok, kalau nyetir sendiri nggak, lebih seneng gitu. Cuman ya pasti kenyamanannya berbeda dengan nyetir mobil MPV atau sedan. Karena untuk mobil city car kayak gini dimensinya kecil, pasti dengan tinggi saya yang 175 ada perbedaan posisi menyetir lah. Dan itu yang sedikitnya bisa ngebuat capeknya lebih cepat gitu, Tapi disiasatin saya setiap 4 jam nyetir itu harus berhenti, harus istirahat. Setiap 4 jam itu kita udah kehilangan fokus, apalagi di usia saya. Jadi usahakan 4 jam berhenti, karena kan dari Bandung ke Cirebon itu tuh ya 2 jam 3 jam itu berhenti istirahat. Cirebon ke Semarang itu sekitar ya 4 jam 6 jam lah, itu bisa diselingin diistirahat di rest area. Saya beristirahat di Semarang ke Surabaya itu ya sekitar 4 jam ya, 4 jam. Nah itu saya istirahat lagi di Surabaya. Jadi fisik itu nggak terlalu capek karena ritmenya diatur. Banyak juga yang cerita yang nyangka kalau saya tuh gas dari Bandung ke Bali itu tuh cus digas langsung ke Bali. Enggak, saya bukan tipikal supir yang kayak gitu. Kalau kalian tipikal supir yang kayak gitu hebat, saya acungin jempol. Cuman saya enggak. Pertama, saya tahu kapasitas limit saya sendiri. Kalau misalnya saya nyetir maksain gas kayak gitu, udah pasti resikonya pasti bakal lebih resikonya. Jadi saya meminimalisasi resiko dengan istirahat di setiap kota kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain, silahkan komen di YouTube ini. Sementara itu dulu yang bisa saya jawab, sharing-sharing. Karena saya habis makan di sini, mau lanjut ke nggak tahu lanjut kemana. Jadi kita mau ngelilingin Bali, ada apa aja tuh di atas di perjalanan Bali, karena kita belum pernah. Yang mau ngasih rekomendasi tempat-tempat Bali yang di bagian atas, silahkan komen. Yang mau nanya-nanya silahkan feel free untuk tanya DM saya atau YouTube saya tentang Kia Visto Pepero ini. Doakan kita semoga lancar perjalanan sampai nanti ke Bandung lagi. Dan untuk sekarang itu aja videonya. Terima kasih. Dadah.